setelah melakukan proses pembuatan dataset pada labset yang pertama, selanjutnya yaitu untuk melakukan proses training pada labset yang kedua. Sebelum melakukan proses training, saya menyarankan di sini untuk datasetnya diupload terlebih dahulu pada Google Drive untuk nanti mempermudah dan mempercepat dari proses trainingnya karena tidak perlu menguploadnya. Nah, di sini sudah saya upload di Google Drive untuk datasetnya. Proses training di sini pada labset yang kedua, di sini akan menggunakan dua metode, yang mana yang pertama menggunakan MobileNet V2 yaitu dari framework TensorFlow, dan yang selanjutnya yaitu menggunakan MediaPep Model Maker dari framework MediaPep. Nah, untuk yang pertama yaitu MobileNet V2 terlebih dahulu. Untuk link dari Google Colab-nya sudah saya sediakan atau sudah saya lampirkan pada labset. Yang pertama hubungkan terlebih dahulu Google Colab-nya, yang mana bisa dicek di sebelah sini. Nanti ada resource terus kontennya. Pastikan untuk berjalan pada GPU karena proses training akan membutuhkan GPU untuk waktu yang lebih cepat dalam proses trainingnya. Jika sudah terhubung, maka kita bisa langsung mulai untuk menjalankan dari file Google Colab ini sendiri. Untuk yang pertama, shellcode yang pertama yaitu di sini untuk mengakses file atau dataset pada Google Drive melalui Google Colab. Nah, tinggal dijalankan, kemudian akan muncul folder atau directory drive di sebelah sini, sebelah kanan. Nah, nanti datasetnya bisa diakses langsung dari Google Colab tanpa harus salin link dan sebagainya. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu shellcode ini berfungsi untuk kita mengambil package-package dan library yang diperlukan dalam proses training seperti TensorFlow, SkyImage, kemudian Matplotlib yang diperlukan dalam proses training ini. Untuk yang selanjutnya di sini jika diperlukan bisa uninstall TensorFlow, kemudian install lagi apabila mengalami kendala. Nah, pada shellcode yang selanjutnya yaitu untuk menentukan dataset yang akan di training itu pada folder yang sebelah mana. Jika tadi tidak diupload menggunakan Google Drive, bisa tarik kemudian geser di sebelah sini, maka akan terupload kepada Google Colab. Tetapi kelemahannya yaitu jika Google Colab nanti sudah diputuskan atau di disconnect, data yang sudah diupload ini akan hilang. Tapi jika diupload di Google Drive itu tidak akan hilang. Nah, selain itu di sini juga untuk menentukan ukuran gambarnya berapa. Di sini saya menggunakan 224 sebagai ukurannya, yang mana nanti outputnya menjadi 224 pixel kali 224 pixel. Kenapa harus menggunakan 224? Karena untuk proses pre-trained model sendiri dari MobileNet V2 yaitu ukuran gambar sebagai inputnya menggunakan 224 kali 224 pixel. Untuk batch size-nya sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan 32 dengan 50 kali epoch atau iterasi. Nah, kemudian tahap preprocessing dataset. Di sini sebelum melakukan preprocessing terdapat shellcode untuk membuat atau melakukan setup yang diperlukan dalam membuat fungsi confusion matrix yang nanti akan dijelaskan di bawah. Tinggal jalankan di sebelah sini. Nah, untuk preprocessingnya sendiri jika diperlukan, di sini sudah saya sediakan parameter untuk melakukan preprocessing, yang mana anti-clockwise, berputar berlawanan arah jarum jam. Di sini bisa ditentukan 0 sampai berapa derajat. Nah, sesuai kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, maka bisa melakukan preprocessing dataset. Preprocessing datasetnya sendiri, caranya yaitu dengan melakukan
pemilihan image patch dan augmented patch. Image patch sendiri merupakan dataset awal yang belum dilakukan preprocessing. Nah, misalnya di sini untuk huruf A, kita salin, copy paste, data trend huruf A. Nah, image patch-nya yaitu ada huruf A. Kemudian augmented patch-nya itu bebas, bisa dilakukan atau dimasukkan kepada folder yang sama. Misalnya di sini saya samakan. Kemudian jumlah gambarnya juga bisa ditentukan di sini. Jadi sesuai kebutuhan. Tapi minimal untuk melakukan proses training untuk mendapatkan akurasi yang maksimal atau akurasi yang tinggi, minimal harus 100 gambar. Di sini menggunakan 250. Nah, jika sudah melakukan preprocessing sebelumnya atau datasetnya sudah dilakukan preprocessing, maka dua langkah ini tidak perlu dijalankan. Langsung pada langkah yang selanjutnya, yaitu untuk melakukan setup atau proses setupnya sendiri. Nah, proses setup sendiri ini merupakan setup untuk modelnya, atau tahap ini disebut juga tahap pre-trained model. Jadi dia menjalankan model sesuai dengan algoritma atau yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada dua, yaitu untuk training dan validation. Yang penting untuk ini yang baris pertama, yaitu untuk melakukan preprocessing di sini karena ada rescale, yaitu rescale gambarnya 1:sekian, dan validation split. Di sini validation split digunakan untuk melakukan datanya untuk validasi, yaitu dari data tes pada direktori ini di split 0,2, artinya 20% di split untuk digunakan sebagai data validasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses persiapan untuk transfer learning. Jadi di sini metode yang digunakan yaitu transfer learning. Sebelumnya untuk MobileNet V2 sendiri, yaitu sudah berjalan atau sudah dijalankan proses training datanya oleh developer, sehingga di sini untuk kita sebagai pengguna yang dilakukan hanyalah untuk transfer learning atau menggunakan algoritma yang sama tetapi dengan dataset yang berbeda. Nah, untuk setupnya sendiri, transfer learning-nya tinggal jalankan pada shellcode yang sebelah sini. Di sini sudah menggunakan MobileNet V2 dengan wait, false, dan input shape-nya kurang lebih seperti ini. Maka ketika dijalankan model summary akan berjalan seperti ini. Dia akan menampilkan layer-layer mulai dari convolution layer 1, kemudian aktivasi layer menggunakan ReLU, bitwise, dan sebagainya, sampai dengan layer yang ke-16 atau convolution yang terakhir, dan batch normalization. Di sini terjadi atau menghasilkan 2.257 kali parameter sekian. Nah, kemudian setelah melakukan setup untuk transfer learning-nya, diperlukan tambahan layer yang terakhir, yaitu fully connected layer. Jadi di sini setelah menambahkan fully connected layer pada layer yang terakhir, atau untuk arsitekturnya menambahkan fully connected layer, model summary-nya sendiri menjadi base model, kemudian ditambah flatten, dense, dropout. Nah, tinggal dijalankan yang sebelah sini dan shellcode yang sebelah sini. Setelah itu, jika dijalankan model summary, maka final model yang kita gunakan nanti akan menjadi seperti ini.
dengan total 66.511.963 parameter. Kemudian setelah melakukan setup untuk proses trainingnya atau setup pembuatan model, di sini tinggal menjalankan dari proses trainingnya itu sendiri. Untuk proses trainingnya di sini yaitu kita akan mendapatkan base model atau di sini base dari setiap kali iterasi. Jadi setiap ada peningkatan akurasi akan disimpan di base model. Nah, jika itu dijalankan, maka akan langsung mulai dari epoch 1 atau iterasi pertama sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, maka filenya sudah tidak akan lagi memiliki format HDF5, tetapi menjadi format .h5. Nah, model yang disimpan akan menjadi format .h5 dan modelnya di sebelah sini akan langsung masuk kepada direktori di sebelah kiri. H5. Di sini saya mendapatkan 89,35% untuk 50 kali iterasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membuat confusion grafik validation training akurasi dan grafik training validation loss. Di sini yaitu untuk mengetahui fluktuasi dari setiap epochnya. Misalnya di sini epoch yang 0 atau epoch yang mulai dari 0 itu memiliki akurasi 0 dan akan terus meningkat sampai dengan epoch yang ke-50 atau iterasi yang ke-50 di sebelah sini. Nah, untuk trainingnya sendiri atau grafik untuk trainingnya itu berwarna merah dan grafik untuk validasinya itu berwarna biru. Nah, kebalikan dari grafik training validasi yaitu grafik training validation loss. Grafik training validation loss sendiri yaitu semakin lama, semakin banyak iterasi yang dilakukan, maka loss atau kesalahannya akan semakin sedikit, berbanding terbalik dengan akurasinya yang akan semakin tinggi, yaitu mendekati 1. Untuk loss mendekati 0. Itu. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk membuat confusion matrix menjalankan run cell yang code cell yang sebelah sini. Jika dijalankan, maka akan langsung menampilkan berupa grafik atau ya grafik di sini dengan kelas A sampai dengan kelas Z, di mana precision, numerical, dan supportnya sudah bisa ditampilkan. Bentuk dari grafik confusion matrixnya sendiri seperti ini. Nah, untuk penjelasan dari lebih lengkap dari grafik training validation akurasi, grafik training validation loss, dan juga confusion matrix sudah dijelaskan di dalam modul. Setelah menjadi file .h5 agar bisa berjalan di Android, kita harus melakukan konversi dari H5 menjadi TF-Lite. Karena untuk saat ini, file format yang optimal berjalan pada Android yaitu TF-Lite atau TensorFlow Lite. Nah, untuk shellcode-nya adalah di sini. Hal yang diperlukan yaitu file yang tadi sudah dibuat pada proses training, yaitu model cb.mobile_mobilenet-v2.h5. Di sini jika dijalankan, dia akan langsung melakukan konversi dari format .h5 menjadi format .tflite. Nah, di sini sudah saya konversikan menjadi .tflite. Nah, untuk warningnya jika jalan ini tidak apa-apa. Nah, kemudian persyaratan terakhir agar
program atau model bisa berjalan pada Android, model tablet bisa berjalan Android, yaitu menambahkan metadata. Metadata adalah keterangan dari model itu sendiri. Nah, untuk menjelaskan lebih lengkap mengenai metadata, sudah saya jelaskan atau sudah ditambahkan pada modul pembelajaran. Caranya yaitu tinggal melakukan running di sini, yaitu import tablet object detector, kemudian jalankan ransel yang ini. Untuk membuat atau menambahkan metadata pada model diperlukan dua hal. Yang pertama yaitu file model.tensorflow-lite dan juga label. Label di sini merupakan kelas yang ada dalam proses training. Jadi karena tadi kelasnya yaitu dari huruf alfabet A sampai dengan Z, maka isi dari labelnya yaitu seperti ini. Jadi nomor 1 itu A, nomor 2 B, dan seterusnya. Untuk labelnya bisa dibuat pada menggunakan Notepad atau yang lainnya. Yang penting yaitu formatnya .txt. Nah, untuk metadata sendiri ini sudah disediakan oleh TensorFlow, jadi kita tinggal menggunakannya. Nah, setelah dijalankan, maka akan menghasilkan file baru. Ya, di sini bebas untuk namanya file apa, tapi untuk membedakan saya menamainya dengan coba the tablet. Nah, setelah itu jika sudah selesai, maka bisa untuk mendownloadnya. File yang sudah selesai di sini, untuk downloadnya tinggal klik 3 titik di sebelah kanan, kemudian klik download. Nah, begitu untuk proses training menggunakan algoritma MobileNet V2. Jadi kesimpulannya yaitu untuk proses trainingnya sendiri, agar bisa berjalan di Android nanti modelnya diperlukan dua hal. Yang pertama yaitu model yang sudah dikonversikan menjadi TF-Lite, kemudian ditambahkan yang kedua yaitu penambahan metadata. Jika persyaratan sudah terpenuhi, maka model bisa langsung diimplementasikan kepada platform Android. Dan selanjutnya yaitu proses training menggunakan model MediaPep. Sebenarnya untuk proses training menggunakan model MediaPep ini sendiri basicnya sama seperti menggunakan TensorFlow, cuman kelebihan dari framework MediaPep itu adalah ringkasan dari setiap tahapan dari proses training menggunakan TensorFlow atau algoritmanya tadi menggunakan MobileNet V2. Nah, di sini tinggal melakukan upgrade pip, terus install MediaPep Model Maker. Prosesnya sama, di sini tinggal memanggil, dan bedanya untuk dibandingkan dengan training menggunakan MobileNet V2 yaitu di sini dataset yang diperlukan yaitu cuma satu, yaitu data training. Karena fungsi split datasetnya sendiri sudah termasuk dalam MediaPep. Jadi nanti dataset yang digunakan di sini karena direktorinya cuma satu, akan otomatis dipisahkan menjadi 80% digunakan untuk proses training, 10% untuk validasi, dan 10% untuk tes. Itu sendiri sudah include atau sudah menjadi bawaan dari MediaPep. Nah, yang diperlukan di sini perbedaannya yaitu untuk melakukan print datasetnya atau melakukan print pada kelasnya, dan sorting untuk mempermudah. Nah, di sini tinggal dijalankan seperti ini. Nanti untuk kelasnya akan langsung muncul dari huruf A sampai huruf Z dalam bentuk array. Nah, jika diperlukan ini pada sel code yang ini, yaitu untuk melakukan preview dari datasetnya sendiri. Nah, jika sudah, maka bisa melakukan step yang selanjutnya.
Untuk yang pada MobileNet V2 tadi, untuk melakukan preprocessing datasetnya, kita kan harus melakukan setup dulu. Jadi preprocessingnya dilakukan untuk apa? Kemudian kita harus memilih satu persatu datasetnya. Jadi ini harus satu persatu per kelas. Nah, untuk MediaPipe sendiri kelebihannya yaitu untuk preprocessingnya sendiri tinggal menjalankan run cell yang ini atau shellcode yang ini. Dia akan secara otomatis melakukan preprocessing dataset, yaitu menambahkan nilai landmark, dan nantinya nilai dari 21 titik landmark itu yang akan digunakan dalam proses training, sehingga akan lebih cepat lagi daripada proses training menggunakan MediaPipe. Nah, jika sudah melakukan preprocessing, di sini yaitu untuk menentukan parameternya. Parameternya sendiri yang bisa di custom dari MediaPipe yaitu epoch atau iterasinya. Di sini saya menggunakan 250 dengan batch size 16. Kemudian tinggal dijalankan. Yang option untuk parameternya juga sudah bawaan dari MediaPipe, jadi tidak perlu untuk diatur ulang. Nah, kemudian dijalankan untuk proses trainingnya pada shellcode yang sebelah sini, yaitu model gesture recognition, gesture create, yaitu membuat modelnya. Nah, ketika ini dijalankan, nanti akan langsung menjalankan model summary. Nah, di sini adalah model summary-nya. Nah, jika dilihat di sini layernya itu lebih sedikit karena proses trainingnya sendiri ini tidak melakukan training gambar, tetapi melakukan training nilai dari 21 titik koordinat yang didapat dari tahap preprocessing ini, sehingga proses trainingnya akan lebih cepat. Nah, di sini untuk parameternya bisa dilihat sendiri, yaitu cuma 3.995, berbeda dengan yang tadi menggunakan MobileNet V2 yang mana sampai 66 juta. Nah, tinggal dijalankan. Nah, kemudian jika sudah selesai, maka akan muncul folder baru atau directory baru di mana di sini export model, yaitu merupakan hasil dari training menggunakan MediaPipe. Isinya yaitu ada metadata di JSON, sehingga kita tidak perlu menambahkan metadata lagi, sudah tersedia atau sudah disediakan oleh MediaPipe. Terus epoch model yang mana ini merupakan model terbaik atau model-model yang dijalankan pada setiap iterasi. Ini sama dengan file HDF5. Nah, itu ada di sini. Jadi nanti dipilih model dengan akurasi yang tertinggi. Kemudian ada log juga jika diperlukan untuk bisa dilihat log atau history dari setiap step by step proses trainingnya. Dan yang paling penting di sini yaitu ada gesture recognition task. Ini merupakan modelnya. Jadi modelnya sudah tidak berformat TensorFlow-lite tapi berformat .task. Nah, untuk melihat akurasi dari MediaPipe sendiri, di sini kita cuma bisa menampilkan nilai dari akurasinya. Nah, jadi kelemahan dari MediaPipe sendiri, kita tidak bisa melakukan visualisasi hasil training seperti pada TensorFlow, yaitu untuk membuat grafik training validation akurasi, grafik training validation loss, sampai conversion matrix. Nah, di sini karena tidak disediakan tools dari MediaPipe, sehingga yang bisa kita tampilkan yaitu hanya nilai akurasinya. Tetapi di sini akurasinya cenderung lebih tinggi dibandingkan hasil proses training dari MobileNet, yaitu mendapatkan 98,74%. Itu untuk melakukan download bisa jalankan shellcode yang sebelah sini atau bisa
klik tiga titik di sini dan klik download untuk model gesture recognition tasnya sendiri. Nah, untuk lab sheet yang kedua selesai sampai di sini, yaitu melakukan training menggunakan dua algoritma atau dua metode, yang mana menggunakan MobileNet V2 dan menggunakan MediaPack.